Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo teman-teman, halo semuanya. Pada kesempatan pagi hari kali ini kan kawan, kita sudah berada di lahan budidaya tanaman cabai rawit yang dimana kami sudah selang kurang lebih 3 hari dari pemanenan pertama. Ya, nantinya akan dilanjutkan pemanenan yang kedua, yang dimana pada video sebelumnya kami sudah memperlihatkan ciri-ciri tanaman cabai rawit yang siap dipanen, ya, kondisinya semacam ini. Dan yang jelas pemanenan alangkah lebih baiknya kurang lebih menurut kami 3 hari sekali, agar pemanenan lebih efektif, bobot dapat, terus timbangan juga dapat, ya, bobot timbangannya dapat, dan yang jelas cabenya bisa bertahan lama dan kondisinya bagus-bagus kan kawan, semacam itu. Oleh sebab itu di usia selang 3 hari sekali dilakukan proses pemanenan. Tapi selama proses itu pula kan kawan, selama melakukan pemanenan kita juga sering menemukan kendala yang dihadapi oleh tanaman cabai rawit kita yang saat ini banyak menyerang atau menurut kami merugikan petani, ya, yaitu adanya serangan hama di musim kemarau. Serangan hama itu sendiri paling yang merugikan menurut kami dalam proses budidaya cabai rawit saat ini, yaitu adalah hama lalat buah. Jadi kan kawan, lalat buah itu menyerang pada buah dari tanaman cabai, yang dimana pada cabai rawit kondisinya semacam ini kan, ya, kondisinya semacam ini saya perlihatkan. Nah, ini akibat serangan dari lalat buah pastinya, karena lalat buah itu biasanya kalau di video-video yang pernah beredar di YouTube itu saya lihat menyerangnya, mereka menusukkan, ya, calon-calon telurnya, ya, yang menjadi larva itu ditaruh pada buah cabai ini kan kawan, sehingga nantinya di dalam buah cabai ini telur tersebut akan menetas sebuah larva yang akan makan dan menggerogoti dari daging buah dari daging buah cabai ini, sehingga cabainya tidak bisa menjadi merah semacam ini kan kawan, ya, tidak bisa merah tebal dan kuat, itu tidak bisa karena dagingnya termakan, dan jaringan-jaringan ataupun sel-sel yang untuk menjadikan buah cabai itu hingga matang itu rusak akibat dimakan larva tersebut, yang menjadikan ini bagian tanaman cabai berubah warna sebagai akibat kerusakan yang dihasilkan larva, yang menjadikan nanti pada akhirnya adalah busuk dan tidak laku kan, semacam ini. Dan ini serangannya, ya kan kawan, ini yang disebabkan oleh lalat buah ini harus kita kendalikan, ya, harus kita kendalikan. Mengapa kita harus kendalikan? Karena ini kalau kita biarkan begitu saja, jika hamanya terlalu banyak, ya, hama yang menyerangnya itu terlalu banyak, mengakibatkan banyak buah cabai pula yang gagal dipanen atau istilahnya rusak, ya, akibat serangan lalat buah itu sendiri. Dan serangan ini biasanya dicirikan dengan busuknya buah hanya beberapa bagian saja. Nah, kayak itu kan, ya, yang sini enggak busuk, yang atas itu busuk. Nah, itu contoh serangan lalat buah, ya, sehingga biasanya lalat buah harus dikendalikan, ya. Jadi ketika kita mengetahui serangannya semacam itu, ya, yang busuk hanya beberapa dan kondisinya terkadang mulus semacam ini, tidak ada jamur-jamurnya, ini menandakan serangan lalat buah. Dan nantinya kawan-kawan bisa melakukan proses pengendalian dengan penggunaan racun-racun yang dapat mengakibatkan lalat buah tersebut tidak mau menghinggap ke buah cabai yang kita budidayakan. Tapi ingat, dalam penggunaan racunnya itu harus sesuai dengan dosis dan ketentuan dalam
proses budidayanya ya kan, yang tertera pada kemasan dari racun atau obat-obatan untuk buah cabai semacam itu kan kawan kan. Dan itu pun selain penggunaan yang secara kimiawi, ada juga penggunaannya yang secara alami ya kan kawan ya. Tapi kalau di sini kalau mau berjalan secara alami, menurut kami itu ada yang berjalan efektif dan ada juga yang kurang efektif ya. Karena ketika buah cabai tersebut dilakukan pengendalian secara alami, itu alangkah baiknya dilakukan sejak awal ya kan kawan. Sejak awal diperlakukan secara terus menerus ya, dan secara alami agar agar pengendaliannya sudah jauh-jauh hari sudah dapat mengendalikan serangan-serangan hama yang memungkinkan untuk merusak buah-buah cabai tersebut. Nah, jadi perlakuannya dari awal itu harus kita lakukan secara alami. Nah, perlakuan secara alami ada juga yang menggunakan cairan-cairan organik yang dapat mengusir lalat buah, tapi kami sendiri belum mengetahuinya cairan apa. Tapi biasanya lalat buah itu tidak suka dengan kondisi-kondisi yang kimiawi ya kan semacam itu. Tapi kalau di daerah kami ya, kalau perlakuan secara organik belum banyak diterapkan, karena secara teknis di sini masih banyak yang belum mengetahui bagaimana pengendalian secara organik dan efektif. Tapi kalau di daerah kami kebanyakan masih pengendalian kimiawi, yang dimana mereka menggunakan perangkap yang diberi cairan yang dapat mengundang lalat buah, dan di bawahnya dikasih perangkap, atau biasanya kalau enggak diberi botol itu ya kan masuk ke botol. Nah, nanti lalatnya masuk ke situ tidak bisa keluar kembali, dan itu pun peletakannya jauh dari tempat budidaya cabai, sehingga lalat buahnya itu sebelum menyerang ke cabai masuk ke perangkap tersebut. Dan ada juga metodenya yang dilakukan secara semprot ya kan kawan, atau spray. Nah, kalau secara spray itu biasanya menghasilkan cairan yang melekat pada buah cabai, akan tetapi nanti cairannya baunya tidak disukai oleh si lalat buah tersebut, sehingga lalat tidak mau mendekat ke buah-buah cabai yang kita budidayakan. Nah, itu contoh pengendalian yang warga sini masih berlakukan. Tapi kalau yang organik ya walaupun meski ada yang secara mekanik ya, secara alami, nah, itu biasanya kalau di sini ya mengambil di buah-buah yang busuk untuk dibuang jauh dari lokasi budidaya cabai. Nah, itu yang mungkin dari cara alami ya kan, alami, organik, mudah, simpel. Nah, itu diambilnya karena di sini ada calon lalat buah juga yang mengakibatkan nantinya akan perkembangbiakan dari lalat buah tersebut terus merajalela, sehingga ketika kawan-kawan membudidayakan cabai ya, maka dari itu kawan-kawan harus mengendalikan pula populasinya ya kan kawan, agar populasi ini tidak menyerang dari cabai tersebut. Meskipun ya di alam itu sebenarnya ada banyak kan kawan, tapi yang jelas kan kawan, untuk tempat budidayakan kan kawan-kawan kendalikan ya. Kalau terserang 1-2 ya kan pengendaliannya nggak perlu secara kimiawi, hanya perlu secara mekanik saja. Tapi kalau sudah mulai menyerang begitu banyak ya, mulai membesar semakin lama semakin banyak, nah itu kan harus kendalikan ya, bagaimana caranya tanaman cabai tetap dalam kondisi buahnya bagus-bagus dan bisa dipanen.
Karena saat ini saja musim kemarau itu harganya mahal. Harga mahal biasanya apa? Kondisi buah cabai itu ketersediaan di pasar sedikit kan kawan. Sehingga yaitu pada kesempatan kayak ginilah petani bisa memperoleh keuntungan, dan pastinya buah cabai tersebut harus dijaga agar semua orang bisa merasakan dan petani mendapat untung yang sesuai. Nah semacam itu, dan kami perlihatkan ya kan kawan, kalau bahasanya pengendalian itu yang secara mekanik saja ya, secara teknis budidaya itu ya, ini ada kami perlihatkan hama yang menyerangnya. Nah kan bisa, kan bisa melihat. Bentar, saya fokuskan. Nah ini saya fokuskan. Nah ini yang gerak-gerak itu. Nah ini adalah salah satu larva ya dari lalat buah yang menetas di dalam buah atau menyerang ya, ini menyerang bagian buah sehingga mengakibatkan bagian dalam buah cabai busuk kan kawan. Dan pengendalian yang saya katakan itu ada, jika ada lalat buah semacam ini kan kawan, pengendaliannya adalah ambil dan buang jauh-jauh dari tempat budidaya semacam itu. Tapi akan tetapi ya kan kawan, juga perlu mencegahnya agar tidak ada serangan hama yang begini lagi. Nah cara mencegahnya bagaimana? Ya itu kan tadi kalau di daerah sini yaitu melakukannya dengan menyiapkan perangkap yang diberi cairan yang dapat memikat si lalat buah, dan yang kedua yaitu biasanya menyemprotkan di tanaman ya, tanaman budidaya cabai rawit semacam ini disemprotkan agar si lalat buah tidak mau mendekat sebagai akibat dari bau yang tidak disukai oleh lalat buah. Sehingga ketika lalat buah tidak suka, maka otomatis kemungkinan lalat buah menaruh telurnya di buah atau menyerang buah-buah cabai itu jauh lebih kecil. Oke, itu dulu informasi dari kami mengenai tentang permasalahan yang terjadi saat pemanenan ya, yang kita peroleh waktu pemanenan. Nah itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan manfaat bagi kawan-kawan agar budidaya kawan-kawan jauh lebih baik, lebih berguna, lebih bermanfaat lah bagi banyak orang ya, hasilnya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang semacam itu. Dan yang jelas jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.